Pemirsa Intens Investigasi. Semasa hidup, Vidi Aldiano merupakan musisi luar biasa yang tetap berjuang menghibur para penggemarnya meskipun sedang berjuang melawan penyakit. Lantas seperti apa kesaksian sang ayah, Hari Kis, terkait sikap mulia almarhum saat meninggalkan perawatan di RSCM dengan selang infus dan gelang rumah sakit yang masih menempel demi tetap tampil di atas panggung? Bagaimana pula kerinduan sang ayah yang merasa sangat kehilangan keceriaan Vidi di momen Lebaran? Kebaikan Vidi juga dirasakan secara luas oleh rekan sesama musisi dan selebriti. Lantas, seperti apa kenangan manis dari Adi MS terkait kebaikan Vidi semasa hidupnya? Tak berhenti sampai di situ. Rosa, Aldi Taher, hingga Erika Carlina juga punya kenangan tersendiri terhadap Vidi. Lalu, seperti apa kebaikan-kebaikan sosok almarhum yang mereka ketahui hingga begitu membekas di hati? Bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Semasa hidupnya, Vidi Aldiano dikenal bukan hanya sebagai musisi berbakat, melainkan sebagai sosok malaikat tak bersayap bagi orang-orang di sekitarnya. Di balik senyum lebarnya yang selalu menularkan energi positif, tersimpan sebuah perjuangan yang menggetarkan hati yang baru saja diungkap oleh sang ayah, Hari Kis. Melalui sebuah unggahan yang menyentuh jiwa, sang ayah membongkar sisi kemuliaan hati Vidi saat ia masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM. Dalam sebuah foto yang mengurai haru, terlihat Vidi tampil memukau di atas panggung dengan mengenakan setelan rapi dan sarung tangan coklat. Namun, siapa sangka sarung tangan itu bukanlah sekadar tren. Sang ayah menceritakan bahwa di balik kain tersebut sebenarnya masih tertancap colokan selang infus dan melingkar gelang rumah sakit di pergelangan tangannya. Demi membahagiakan banyak orang dan Vidi juga bahagia di tengah para sahabatnya, dia tinggalkan RSCM dan pergi show dengan colokan selang infus masih menempel di tangannya. Terima kasih semuanya. Thank you so much. Kepergian Vidi Aldiano pun meninggalkan lubang yang begitu dalam di hati keluarga, terutama saat momen sakral seperti hari kemenangan tiba. Pada hari Lebaran pertama tahun ini, suasana haru menyelimuti pusara sang musisi saat ayah dan ibunda Vidi datang berziarah ke makam putra tercinta. Di depan gundukan tanah yang masih basah dengan doa, sang ayah tak kuasa menahan kenangan yang menyeruak. Bagi keluarga, Lebaran bukan sekadar silaturahmi, namun identik dengan keceriaan yang selalu dipandu oleh Vidi. Sang ayah mengenang kembali bagaimana biasanya Vidi adalah sutradara di setiap hari raya. Dialah sosok yang paling bersemangat, penuh ide kreatif, dan selalu mengomandoi keluarga untuk melakukan sesi foto bersama dengan berbagai konsep yang unik. Ini tukang idenya meninggal, jadi nggak ada ide. Ada ide nggak kalian? Fotonya tema apa? Kita itu temanya kan tiap tahun beda-beda, musisi lah, tema tukang masak, tema tukang kopi, tema nelayan, tema Power Ranger, susah kan? Terus tema apa terakhir? Avenger, waktu itu Batman and Robin lah. Terus ya nggak tahu tuh Vidi tuh temanya aneh-aneh. Sekarang ada ide nggak kalian? Ya kita dulu sama-sama sholat Id. Kita pernah sholat Id sama-sama di London lah. Lebaran di London bawa ketupat. Bisa nggak sih? Lucu-lucu. Keluarga kita tuh lucu-lucu.
Di tengah duka yang masih menyelimuti, kehangatan keluarga tetap terpancar melalui kedekatan Harikis dengan menantunya Sheila Dara. Sosok istri Vidi Aldiano tersebut mendapat pujian tulus atas kesabaran dan perhatiannya yang luar biasa selama ini. Keakraban mereka pun terlihat jelas dalam sebuah momen manis saat Hari membagikan kebahagiaannya melihat sang menantu menikmati hidangan masakannya. Belum berubah sih kayaknya ya, tapi udah pasti perubahan itu besar sekali ya. Sementara itu, kebaikan Vidi juga dirasakan secara luas oleh rekan sesama musisi dan selebriti. Lantas, seperti apa kenangan manis dari Adi MS terkait kebaikan Vidi semasa hidupnya? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers, dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Di sela-sela momen lebaran yang penuh haru, pasangan musisi Adi MS turut menyempatkan diri berziarah ke makam Vidi Aldiano. Kehadiran mereka bukan sekadar kunjungan biasa, melainkan sebuah penghormatan bagi sosok yang mereka kenal sangat luar biasa. Selesai memanjatkan doa, Adi mengenang bagaimana Vidi adalah pribadi yang sangat baik hati, sebuah kualitas yang membuatnya sangat layak menyandang julukan sebagai duta persahabatan di industri musik tanah air. Tiap tahun habis sholat Id di dekat sini, terus kita ke almarhum ayah saya di sini juga. Kemudian tadi kan sama Narel sama Tristan yang baru menikah, ternyata kakeknya Narel juga di tempat yang sama, di tempat yang area pejuang itu. Jadi kakeknya kakeknya Tristan sama kakeknya Narel ternyata satu area. Kemudian karena kita nggak sempat ke pemakaman Vidi, wah ini kesempatan berharga untuk kita segera ke sini. Ya apa ya? Ya sedih juga, dan alhamdulillah akhirnya kita sempat sekarang ke makam Vidi untuk mendoakan. Yang dirasakan oleh banyak sahabat Vidi adalah ya orang yang sangat baik sedemikian rupa sehingga dijuluki duta persahabatan. Saya kira itu pantas sekali karena selama hidupnya Vidi itu saya nggak pernah lihat Vidi sedih ya. Kekaguman Adi MS terhadap Vidi sebenarnya sudah tumbuh sejak lama, tepatnya saat mereka pertama kali bekerja sama dalam sebuah konser di tahun 2009. Di mata Adi, Vidi bukan hanya sekadar penyanyi dengan suara indah, tetapi juga seorang pemuda yang memiliki adab dan etika luar biasa terhadap para seniornya. Dulu waktu tahun 2009 saya bikin konser ulang tahun saya di convention di JCC itu, Odyssey. Music Odyssey. Itu pertama kali kerjasama sama Vidi, dia masih baru mulai karirnya. Di situ saya pertama kali kagum dengan sikap, bukan hanya suara dan sebagainya, tapi sikap beliau itu apa ya, soal adab, soal luar biasa gitu. Bagaimana dia ngajeni ya kalau orang Jawa bilang, yang lebih senior, kemudian berkomunikasi juga luwes gitu. Akhirnya saya nggak merasakan saya senior dia junior gitu, kayak nge-friend banget. Vidi sosok yang luar biasa. That's it. Dia suka WA sama aku gitu. Jadi kalau misalnya keluarin album, terus ada apa gitu, ada perasaan tertentu, bukan hanya aku lihat beberapa teman sahabatnya juga sering komunikasi lewat WA gitu. Jadi kok terhadap saya yang usia jauh lebih senior, dia tuh kayak nge-friend gitu. Jadi saya suka terenyuh gitu, gimana saya diperlakukan seperti sahabat gitu. Luar biasa. Senada dengan sang suami, memuji kepribadian Vidi yang selalu mampu membuat lawan bicaranya merasa nyaman.
Ia mengenang bagaimana Vidi selalu menunjukkan sikap menghargai dan mampu mengimbangi obrolan dengan para senior tanpa rasa canggung. Vidi Aldiano mempunyai kesan yang baik ya, karena dia sama seniornya tuh juga kayak bisa lawan bicaranya bisa mengimbangi gitu. Dan dia tuh duta persahabatan banget sih. Maksudnya saya berapa kali ngobrol sama dia berdua one on one itu kok nyaman gitu loh, kayak ini orang kok bisa ya memancing omongan orang yang di atas senior, yang sebagai seniornya dia, terus dia kayak kayak merasa senang gitu, dan kita juga jadi senang, kayak nyaman, kayak nggak ngerasa ada punya pikiran apa-apa, jadi kita kayak ngerasa kehilangan banget ya. Selain memberikan doa terbaik agar almarhum husnul khatimah, Mems juga menyampaikan rasa simpati dan kekagumannya kepada Sheila Dara. Baginya, Sheila adalah sosok istri yang sangat tangguh karena dengan penuh ketulusan mendampingi Vidi hingga akhir hayatnya. Dan untuk Sheila Dara juga istri yang sangat tough karena mau mendampingi Vidi sampai di akhir hayatnya, walaupun menikah pada saat udah tahu Vidi udah ada penyakit yang menderanya gitu. Ya udah, kita doain semoga Vidi Aldiano husnul khatimah dan memberikan kenangan yang luar biasa bagi kita sebagai darlingnya Indonesia. Masih terkait berbagai kebaikan Vidi Aldiano, Rosa, Aldi Taher, hingga Erika Carlina juga punya kenangan tersendiri terhadap almarhum. Lalu, seperti apa kebaikan-kebaikan sosok Vidi yang mereka ketahui hingga begitu membekas di hati? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers, dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Kepergian Vidi Aldiano untuk selamanya memang menyisakan duka yang teramat dalam, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi rekan seperjuangan seperti Aldi Taher. Salah satu kenangan yang masih diingat Aldi dengan almarhum adalah ketika keduanya saling menyemangati satu sama lain, kala sama-sama berjuang untuk sembuh dari penyakit kanker yang mereka derita. Ya kenangannya itu pas jadi Masya Allah yang dia promote film, terus dia kan Aldi sama Vidi sama beliau kanker ya, sama-sama pasien kanker, kita saling menyemangati. Kali pokoknya harus happy terus ya, Aldi harus berkarya terus, menghibur kita terus gitu. Kita sampai sekarang masih nggak nyangka beliau berpulang ya, kalau ngeliat video-video beliau selalu happy, tersenyum, ketawa, itu kayak masih ada Vidi gitu. Tapi dia insya Allah selalu ada di hati kita semuanya. Duka mendalam juga menyelimuti hati sang diva, Rosa, yang merasa kehilangan pelabuhan ternyaman untuk berbagi keluh kesah. Bagi Rosa, Vidi Aldiano bukan sekadar rekan duet atau sesama musisi, melainkan sahabat sejati yang selalu siap mendengarkan segala pemikiran random dan curahan hatinya. Yang pasti kalau buat aku kehilangan teman yang sudi mendengarkan, meskipun keanehan aku lah, pemikiran aku yang kadang-kadang random gitu ya, dan mungkin kesulitan aku di saat dia juga lagi sulit gitu, tapi dia nggak pernah menunjukkan itu sama teman-temannya. Aku sering kan, terakhir bulan Januari, tapi sehari kemarin sebelum meninggal juga aku ke rumahnya rame-rame gitu. Kebetulan aku kemarin ada Raisa, ada Feby, ada Enzi gitu ya, yang pas di jam yang sama gitu kita di situ. Ya, tapi ya Allah sayang sekali gitu sama Vidi, dan aku yakin banget ya ini yang terbaik mungkin untuk Vidi ya. Aku nggak kuat sih, tadi pagi aku nggak ke makamnya karena nggak akan ada baiknya lah buat aku ataupun buat Vidi itu. Makanya pasti kesana nangis-nangis, sementara kan itu makruh ya kalau perempuan itu karena dikhawatirkan itu kan nangis memberatkan. Kesedihan pun turut dirasakan oleh Erika Carlina. Baru-baru ini giliran artis Erika Carlina yang datang berkunjung dengan penampilan yang cukup mencuri perhatian.
Alih-alih mengenakan pakaian duka berwarna gelap, Erika justru datang mengenakan kaos putih bergambar sosok putra kecilnya yang menggemaskan. Di balik pilihan busana yang tak biasa itu, tersimpan sebuah cerita haru yang menyayat hati. Vidi itu ngajak ketemu karena dia pengen ketemu sama Endu sebenarnya pada saat itu. Cuman waktu aku pengen ke rumahnya, Vidi itu terakhir kondisinya dia dirawat. Jadi aku nggak berani ngajak maksain buat ketemu juga. Vidi baik lah, semua orang tahu Vidi orang baik. Nggak ada yang punya hubungan yang nggak baik kayaknya. Vidi semua punya kenangan masing-masing. Hubungan Vidi sama semua orang juga baik. Wajar kayaknya waktu Vidi pulang banyak yang rasa kehilangannya. Banyak Vidi orang yang paling ceria banget. Waktu liburan sama Vidi kita sama-sama ke Brazil ya, ke Amerika deh kalau nggak salah. Iya, ke Coachella. Jadi ini dia nggak pernah nunjukin rasa sedih dia ya atau rasa sakit dia ya. Jadi selalu good vibe lah. Terakhir ketemu almarhum kapan Kak? Waktu sebelum aku melahirkan. Iya, belum sempat ketemu sama Endu. Makanya aku datang ke sini bawa baju ada gambar Endu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terusi Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribes. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribes.